Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Danugraha dari Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah geotomografi mengenai gradient damping. Gradient damping mempunyai fungsi menambah N baris, memberikan solusi untuk blok yang tidak dilewati sinar seismik, menjadi bias terhadap model yang smooth. Katakanlah kita punya 3 kotak, ya, masing-masing kotak 1 mempunyai nilai V1, kotak 2 mempunyai nilai V2, kotak 3 mempunyai nilai V3. Kemudian kita punya 2 lintasan sinar dari S1 ke R1 yang melewati kotak V1, kemudian juga ada sinar dari S2 ke R2 melewati kotak 3, ya. Nah, di sini kita bisa menuliskan persamaan dari matriks delay time tomografi, ya, untuk yang di atas ini, ya, di mana tidak ada lintasan sinar yang melewati kotak 2, ya. Nah, parameter dari gradient damping dilambangkan dengan gamma G, ya, seperti ini, ya. Ketika kita menambahkan parameter gradient damping, maka di sisi sebelah kanan relatif terhadap saya ini diberi nilai 0, ya, untuk elemen matriknya. Berikut contoh penerapan dari gradient damping dan juga bagaimana kita membuktikan aplikasi dari gradient damping ini untuk memberikan solusi, ya, pada kotak yang tidak dilewati sinar menjadi smooth terhadap model-model di sekitarnya. Ya, katakanlah di sini ada 3 kotak, masing-masing kotak 1 punya nilai V1, kotak 2 punya nilai V2, dan kotak 3 punya nilai V3, ya. Kemudian ada lintasan sinar gelombang dari S1 ke R1 melewati kotak 1, kemudian ada lintasan sinar gelombang dari S2 ke R2 melewati kotak 3. Nah, di sini bisa kita tuliskan, ya, ini untuk persamaan matriks delay time tomografinya dengan aplikasi gradient damping, ya. Ini untuk lintasan dari S1 ke R1, ya, di mana hanya melewati kotak 1. Jadi di sini kita tuliskan L111, ya, jadi panjang lintasan dari sumber 1 ke receiver 1 di kotak 1, tidak melewati kotak 2, tidak melewati kotak 3, ya. Nah, sama dengan delta T11, ya. Kemudian untuk persamaan dari lintasan sinar gelombang S2 ke R2, kita tuliskan di sini, ya, tidak melewati kotak 1 nilainya 0, tidak melewati kotak 2 nilainya 0, hanya melewati kotak 3, ya, jadi L223. Jadi merupakan panjang lintasan dari sumber 2 ke penerima 2 di kotak 3, ya. Nah, di sini sama dengan delta T22, ya, atau delay time, ya, dari sumber 2 ke receiver 2. Nah, bagaimana aplikasi dari gradient damping, ya? Katakanlah untuk kotak 1, ya, di sini, ini baris yang ini kita lihat. Untuk kotak 1 ini hanya dikelilingi oleh kotak 2. Jadi kotak 1 kita kasih nilai gamma. Nah, kotak 2 kita kasih negatif gamma. Kenapa dikasih negatif gamma? Karena nanti jumlah dalam satu baris ini sebetulnya harus 0. Ya, jadi karena hanya dikelilingi oleh satu kotak, ya, kotak 1 ini, maka di sini kita beri nilai negatif gamma, gitu, ya. Nah, kemudian kita beralih ke baris keempat, kita lihat. Nah, kita juga geser ke sini, ke kotak kedua. Nah, kita lihat, nah, kotak 2 ini dikelilingi oleh kotak 1 dan kotak 3. Ya, karena satu barisnya harus sama dengan 0, maka kita lihat kotak 1 kita kasih nilai negatif setengah gamma, dan kotak 3 kita kasih negatif setengah gamma. Nah, kemudian kita geser lagi ke kotak 3, ya. Nah, kotak 3 sendiri kita kasih gamma, ya. Nah, kemudian kotak 3 hanya dikelilingi oleh kotak 2. Jadi kotak 2 kita kasih nilai negatif gamma, ya. Karena tidak dikelilingi oleh kotak 1, kotak yang 3 ini, maka nilainya 0. Nah, kemudian kita jumlahkan baris yang ini, ya. Ini sama dengan 0, ya. Nah, kita lihat penambahan gradient damping itu ada 1, 2, 3. Maka di sini ada 0, 0, 0. Jadi menambah elemen matriknya itu 3 nil di sini. Oke, nah, kita lihat di sini, ya, ada satu baris, ya, ini 1, 2, 3, 4, baris keempat, gitu, ya, untuk matrik A yang sudah berisi gradient damping. Nah, kemudian kita kalikan dengan delta slowness-nya sama dengan 0 untuk membuktikan apakah P2 ini merupakan rata-rata dari model
sekitarnya atau smooth terhadap model sekitarnya, karena kotak 2 atau V2 ini tidak dilalui oleh sinar. Nah, oke, nah ini persamaan matematikanya seperti ini. Setelah dikalikan baris yang keempat di A, kalikan dengan delta slowness sama dengan 0. Di sini kita tulis min setengah gamma delta S 1 tambah gamma delta S2 min setengah gamma delta S3 sama dengan 0 ya. Kalau kita pindahkan, kita urutkan kembali, maka delta S2 sama dengan setengah delta S1 tambah setengah delta S2 ya. Jadi kita lihat delta S2 bisa diturunkan jadi V2 nantinya. Jadi benar bahwa di sini fungsi dari gradient damping adalah untuk memberikan solusi kepada kotak atau blok yang tidak dilewati sinar menjadi bias terhadap model yang smooth atau model sekitarnya ya. Jadi seolah-olah di sini delta S2 merupakan perata-rataan dari delta S1 dan delta S3. Parameter norm damping dan gradient damping itu bisa dimasukkan dalam satu matrik A gitu ya, diaplikasikan bareng-bareng. Bisa kita lihat seperti ini ya, di mana ini elemen matrik A ditambah dengan norm damping dan gradient damping dikali X sama dengan matrik ini yang berisi delta T ditambah 0 di sini, tambah 0 di sini, karena di sini ada penambahan dari parameter norm damping dan gradient damping ya. Jadi bisa diaplikasikan dalam satu matrik yang sama ya, norm dan gradient damping ya. Nah, yang tadi saya sebut ini adalah norm damping, ini merupakan gradient damping. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.